Hai Assalamualaikum, welcome to my vlog. Hai teman-teman emak. Sebelum emak cerita, bentar-bentar nih ngurusin anak emak yang mau berangkat sekolah dulu. Raisa semenjak kelas 4, sekolahnya siang. Jadi ceritanya, semenyeramkan apa sih tinggal di rumah mertua? Nah, ini ibu mertua aku yang lagi masak. Seperti yang kalian lihat, nggak semenyeramkan cerita-cerita orang di luar sana. Jadi, semenjak emak pindah ke Bandung, ikut suami hijrah dan tinggal di sini bersama ibu mertua, bapak mertua, dan adik ipar, emak ngerasa nggak semenyeramkan cerita orang-orang ya. Malah yang ada di sini tuh tenang banget. Kalian denger deh suara burung. Terus kebetulan juga rumahnya di pojok ya kan. Jadi kayak tenang aja gitu dibanding tinggal di Jakarta yang harus gedebak-gedebuk. Alhamdulillahnya ibu mertua emak tuh santai banget. Gak pernah maksain aku harus gini, harus gitu. Aku bisa baca buku. Kadang aku olahraga sendiri. Aku mau nyuci, aku mau bebenah, atau aku mau apapun. Mertua aku tidak pernah memaksa atau mengintimidasi aku untuk melakukan pekerjaan rumah. Seperti yang tadi kalian lihat di video pertama, itu mertua aku yang masak. Jadi dia tidak pernah memaksa menantunya itu untuk bisa ini, itu, dan segala macam. Pokoknya semua yang emak lakukan sesuai dengan mood emak. Iya, tetap tahu diri aja sih. Jangan mentang-mentang mertuanya baik, terus kita malah seenaknya. Enggak juga. Pokoknya emak akan tetap mengerjakan kerjaan rumah, tapi tidak memaksa. Begitupun ibu mertua emak. Jadi mau kerjain, mau enggak ya terserah aja gitu. Pasti kalian pada penasaran. Amalannya apa sih, Mak? Sebelum ke amalan, Mak melalui proses menjalani rumah tangga 13 tahun sebelum dengan suami yang sekarang, dengan keadaan yang mungkin tidak sebaik ini. Tapi itu melalui selama 13 tahun. Boleh jadi apa yang Mak dapatkan sekarang adalah amal baik di masa lalu yang pernah Mak lakukan. Sebenarnya setelah memutuskan menjadi single parent, ketika Mak berdoa, setiap sholat Mak selalu minta, ya Allah, jika kelak aku mendapatkan jodoh kembali dan memang sudah takdirku, tolong pertemukan aku dengan pria yang orang tuanya bisa menerima aku dan anak-anakku, keluarganya bisa baik terhadapku dan anak-anakku, menyayangi aku dan anak-anakku. Karena tidak bisa dipungkiri ketika kita menikah, meskipun suami kita baik, rasanya tidak nyaman kalau punya keluarga yang tidak mensupport gitu. Makanya ketika aku memutuskan menikah, emak bukan hanya menikahi suami emak, tapi menikahi keluarganya, adik-adiknya, saudaranya. Selama kita bisa menempatkan diri dimanapun kita berada sih, harusnya bisa akur ya dengan siapapun. Sudah hampir 2 tahun tinggal di sini, jauh dari saudara, dari orang tua. Ya alhamdulillah sih, kayak punya orang tua sendiri, kayak punya keluarga sendiri, dan benar-benar yang bapak mertua aku, ibu mertua aku, semua orang-orang yang ada di sini alhamdulillah baik. Aku nggak pernah mendengar cerita buruk apapun tentang aku ya. Terus kalau ditanya pernah konflik nggak? Pernah lah. Namanya manusia, pasti ada hal yang mungkin tidak cocok gitu. Cuma balik lagi, kita sama-sama menyadari bahwa itu nggak baik. Makanya alhamdulillahnya gitu, aku dan mertua saling bisa menghargai satu sama lain. Bahkan ibu mertua aku selalu mengajarkan suami aku kalau misalkan dapat rezeki, dapat makanan dari kantor atau apapun itu, selalu utamakan ke istri dulu, baru ke orang tua. Dan emak tuh salah satu orang yang nggak sok-sokan pengen ngerjain semuanya atau sendiri, enggak. Jadi ya udah sekedarnya aja. Nggak pernah bisa nolak jengkol, tapi ini nggak tiap hari ya, bener-bener nggak tiap hari, bahkan seminggu sekali juga nggak. Tapi aduh, suka banget sama jengkol, meskipun mungkin berminyak dan seperti ini, nggak apa-apa, sekali-kali boleh. Kasih makan Instagram, mari makan, bismillahirrahmanirrahim. Biasanya emak kalau bikin video kayak gini tuh buat IG story. Makanya judulnya selalu kasih makan Instagram gitu. Nah, kalau misalkan emak cuma nunjukin makanannya aja, itu biasanya emak lagi nggak pakai hijab. Cuma buat IG story setiap hari aja sih.
Oh, paling sama ASMR di YouTube juga. Sebenarnya setelah resign kerja dan udah nggak kerja lagi dan hijrah ke Bandung, emak jadi lebih fokus bikin konten. Konten makanan ini sebenarnya salah satu video yang emak sering bikin. Kalau bukan buat di YouTube, paling cuma buat di Instagram aja. Karena sebenarnya kalau Instagram itu konten emak itu lebih ke fashion gitu. Cuma emak tuh suka banget makan, suka banget makan. Jadi ya salah satu konten emak juga sih. Dari pengalaman pernikahan sebelumnya gitu, emak tuh jadi lebih belajar di pernikahan kedua ini untuk lebih nggak kepo, nggak pengen tahu, nggak terlalu so tahu dan terlalu ngurusin. Jadi ya udah lebih bisa menghargai ya bagaimanapun itu orang tua kita juga gitu. Jalanin aja dan gak usah ikutin standar orang lain karena setiap rumah tangga dan setiap keluarga itu pasti beda-beda. Kayak saat ini kadang rumah sepi, kadang rame, kadang rapi, kadang berantakan, kadang banyak konflik, kadang enggak. Ya udah, namanya hidup dijalanin aja gitu. Nah, ini yang kalian lihat salah satu behind the scene yang emak sering lakuin yaitu konten. Jadi eh, daripada nggak ngapa-ngapain, terus anak-anak juga udah gede, terus kadang ya sekolah, terus kalau kerjaan udah beres ya mau ngapain lagi, daripada ngerumpi atau mikirin hal-hal yang nggak perlu kita pikirin, biasanya cari kegiatan yang bikin kita happy aja. Nah, salah satu yang bikin mah happy ya ini, konten. Pakai drama kejeduk lagi. Sakit banget, sumpah itu sakit banget. Pusing, seharian tuh pusing. Ya, begitulah kurang lebih kegiatan emak sehari-hari tinggal di rumah mertua. Kadang nyuci piring, kadang nyuci, kadang ngegosok. Ya, sesuka emak aja, kadang ngonten. Kesimpulan dari cerita ini adalah dimanapun dan apapun yang terjadi gitu, apalagi ketika kita memang benar tinggal dengan mertua, ya anggaplah itu seperti orang tuamu gitu. Biar bagaimanapun kamu menikah bukan hanya kepada suamimu aja, tapi kepada mertua dan keluarganya gitu. Aku pun di pernikahan yang pertama pernah merasakan hal yang pahit ya, tapi aku tetap berbuat baik dan tetap menerima. Hanya saja ada cerita lain yang akhirnya memutuskan untuk berpisah. Alhamdulillah saat ini Allah kasih titipan mertua yang Masya Allah begitu baik ke aku dan anak-anak. Ya, gak usah ikutin standar orang lain, jalani hidup sebaik-baiknya, niatin kalau niat menikah itu memang karena ibadah, bukan karena satu dan lain hal. Jadi apapun yang terjadi, selama tidak dizolimi gitu ya oleh mertua, ya udah nikmatin aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kira-kira kalian punya pengalaman yang sama atau enggak. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok emak. Harus ingat kalau bahagia itu kalian yang ciptakan. Bye-bye.